Oke kawan, balik maneh ember liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kali ini di depan kita ada tanaman jeruk kinggit yang dulunya kita ambil di bawah dari pohon bambu, dan waktu itu masih sebesar lidi batang utamanya, dan saat ini sudah lumayan cukup membesar batangnya, dan cabang-cabangnya juga saat ini sudah lumayan cukup banyak dan juga tumbuhnya semakin liar. Maka kali ini akan kita lakukan pruning percabangannya agar nanti cabang-cabangnya lebih rapi lagi, dan juga tunas-tunasnya bisa tumbuh kembali lebih rapat lagi, karena saat ini sudah lumayan cukup banyak cabangnya, dan juga cabang atau batang utamanya juga sudah lumayan cukup membesar. Sekarang sudah sekitar sebesar hampir sekelingking, jadi akan kita lakukan pruning dan semoga nanti bisa tumbuh lebih membesar lagi, dan cabang-cabang yang kita sisakan tidak kita lakukan pruning akan tumbuh lebih cepat lagi. Akan kita pangkas, dan kemungkinan cabang-cabang atau batang-batang yang masih muda akan kita biarkan, dan cabang-cabang yang sudah menua, contohnya kayak begini, yang sudah menghitam kayak begini, biasanya akan lambat untuk proses pembesaran batangnya, jadi akan kita pangkas. Karena bisa kita lihat di bagian bawah sini, ini harusnya cabang pertama tapi tumbuhnya kurang maksimal, jadi akan kita pangkas saja. Akan kita fokuskan pada cabang yang lumayan cukup tergolong muda kayak begini, agar nanti pertumbuhan batangnya semakin lebih cepat membesar lagi. Dan kita akan membersihkan bagian-bagian di sekeliling tanamannya, karena di sini banyak sekali ditumbuhi tanaman sosor bebek kayak begini, jadi akan kita cabut-cabut semuanya ini agar nanti nutrisi yang kita siramkan atau kita tabur pada media tanamnya bisa terserap oleh tanaman jeruk kinggitnya. Karena kalau kita biarkan, kemungkinan nutrisinya akan terbagi dari perakaran jeruk kinggit dan juga tanaman sosor bebeknya ini. Karena ini di samping-samping potnya memang tumbuh banyak sekali tanaman sosor bebeknya. Kita cabut semua tanaman sosor bebeknya agar nutrisinya bisa terserap oleh
Perakaran dari tanaman jeruk kinggitnya agar nanti pertumbuhannya juga semakin cepat membesar lagi, kita cabut karena memang perakaran dari tanaman sosor bebeknya lumayan cukup banyak kayak gini. Jadi kemungkinan nantinya perakarannya akan berebutan nutrisi pada media tanamnya, jadi akan berpengaruh juga pada pertumbuhan dari tanaman jeruk kinggitnya nanti. Nanti tanaman sosor bebeknya bisa kita pindah tanam ke tempat yang lainnya sehingga masih bisa untuk tumbuh kembali, karena tanaman sosor bebek ini juga sangat mudah sekali untuk diperbanyak. Jadi kita cabut-cabut saja semuanya, entah nanti bisa kita tanam kembali pada media tanam yang lainnya atau polybag yang lainnya, agar nutrisinya bisa terserap oleh perakaran dari tanaman jeruk kinggit ini saja. Karena memang tanaman sosor bebek juga sangat mudah sekali untuk tumbuh, dan tak hanya membersihkan atau mencabut tanaman sosor bebeknya, kali ini juga kita akan pangkas percabangan yang sudah menua dan lambat untuk membesarnya. Jadi akan kita pangkas cabang-cabang atau batang yang lumayan cukup tua agar nanti bisa pertumbuhannya bisa terfokus juga pada cabang-cabang muda yang kita sisakan nanti. Kita lihat-lihat terlebih dahulu cabang mana yang sekiranya bisa kita lakukan pemangkasan dan cabang mana yang nantinya bisa kita sisakan dan kita manfaatkan kembali untuk percabangan selanjutnya. Di sini yang di bagian bawah sini kemungkinan akan kita potong, dan di bagian sini juga kita sisakan, walaupun ini cabangnya tua akan kita biarkan untuk tumbuh. Dan cabang yang muda juga akan kita pangkas sekiranya tumbuhnya di bagian yang sedikit berdempetan, sehingga nanti bisa terfokus pada cabang yang nantinya kita sisakan. Dan langsung saja kita pangkas yang di bagian paling bawah ini. Karena memang pertumbuhannya juga kurang maksimal,
Jadi kita pangkas agar pertumbuhan cabang yang kita sisakan nanti bisa lebih cepat lagi. Dan cabang yang di bagian sini juga akan kita pangkas karena pertumbuhannya juga kurang maksimal. Karena di bagian sini juga berdempetan ketiganya ini, 3 cabang ini tumbuhnya berdempetan, jadi yang paling kecil ini akan kita pangkas juga. Setelah batang-batangnya yang kemungkinan akan kita biarkan ini, tidak kita lakukan pemangkasan ini, semoga nanti bisa tumbuh dengan subur lagi. Dan yang kecil ini, yang bagian sini akan kita kawati agar nanti bisa tumbuh ke samping. Ini cabang pertamanya, ini cabang keduanya nanti, dan yang di bagian sini entah nanti bisa kita manfaatkan kembali sebagai calon mahkota. Langsung kita lakukan pengawatan yang di bagian sini. Sedikit kita kawati agar bisa kita tekuk nantinya, dan juga nanti setelah membesar cabangnya juga sudah terbentuk, dan nanti tinggal kita lakukan, entah kita pruning lagi ataupun kita lakukan wiring lagi untuk membentuk percabangan lanjutannya nanti. Setelah kita lilit dengan kawat, barulah kita tekuk agar nanti bisa terbentuk percabangannya semakin bagus lagi nanti. Entah nantinya mau jadi gimana dan tumbuhnya kayak gimana, tinggal kita lihat saja nanti. Entah nanti bisa tumbuh dengan subur lagi ataupun tidak, barulah kita bentuk lagi percabangannya ke depannya.
kayak gini. Dan ini harusnya kita lakukan wiring juga, agar nanti saat batangnya semakin membesar juga akan memudahkan kita waktu proses pembentukan cabangnya lah. Karena kalau kita bentuk setelah batangnya membesar juga kita akan kesulitan saat entah itu kita tekuk ataupun kita bentuk percabangannya atau batangnya. Kita kawati setelah kita lakukan pengawatan, barulah kita tekuk-tekuk lagi batang yang tadi kita lakukan pengawatan ini. Agar antara jarak di bagian bawah sini sampai ke atas tidak terlalu panjang dan tidak terlalu tinggi lagi. Sementara kayak begini dulu, dan kita akan kurangi tunas yang tumbuhnya berdekatan. Dan ini nanti sebagai calon mahkotanya, dan ini di bagian belakangnya. Sementara kayak gini terlebih dahulu, dan kita tunggu pertumbuhan dari percabangannya. Setelah nanti tumbuh dengan subur lagi, barulah kita lakukan entah itu wiring ataupun kita lakukan pruning pada percabangannya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang, dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih, dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Sadar diri, sadar posisi. Kita pamit undur diri dan sampai ketemu di lain hari. Bye-bye.